warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Putra Syahban. Dan saya akan menjelaskan di sini sejarah ejaan bahasa Indonesia yang sudah berkembang di Indonesia ini selama kurun waktu selama ini. Ya, di sini sejarah ejaan bahasa Indonesia itu sudah berganti sebanyak 7 kali. Dan ya sebelumnya apa sih ejaan bahasa Indonesia? Singkatnya ejaan itu aturan main biar nulis bahasa Indonesia nggak asal-asalan nih, ngatur huruf, kata, sama tanda baca supaya tulisan kita nyambung, rapi, dan nggak bikin salah paham. Ya karena zaman terus berjalan, ejaan bahasa Indonesia juga ikut berubah sebanyak 7 kali lah lebih tepatnya. Nah, yang pertama ejaan Van Ophuijsen dari 1901 sampai 1947 nih. Ini ejaan paling jadul dipakai waktu Indonesia masih dijajah Belanda. Dibuat sama C.A. Van Ophuijsen dan jelas banget nuansa Belandanya nih. Buat orang Indonesia ejaan ini ribet. Ejaan bahasa Indonesia ini agak-agak tricky dan sulit. Seperti ya kayak tulisan guru menjadi gurue, cinta menjadi cinta, jalan ditulis di jalan. Intinya ejaan ini ya sulit lah karena masih ada nuansa Belandanya. Ya ejaan pada zaman dahulu. Yang kedua, ejaan Republik nih atau Mbak Suwandi dari 1947 sampai 1956. Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, ejaannya ikut merdeka. Pemerintah Indonesia bikin ejaan Suwandi biar nggak ribet-ribet amat. Perubahan paling kelihatan ya kayak OE itu diganti jadi U, kayak guru. Kalau guru mungkin dulu tulisannya itu goroe dan diganti menjadi U kan. Nah, berarti goroe itu menjadi guru. Suluh itu menjadi soloeh itu menjadi suluh. Tapi ya susahnya ya aturannya masih setengah-setengah, jadi belum rapi sepenuhnya. Kalau zaman ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Dan ejaan yang ketiga, ejaan pembaharuan 1956 sampai 1991. Karena ejaan Suwandi masih berantakan nih, muncullah ejaan pembaharuan. Tujuannya ya biar penulisan makin masuk akal dan makin konsisten. Beberapa aturan dicoba dibenerin, tapi karena kurang sosialisasi, ejaan ini kayak beta versionnya lah, alias cuma uji coba dan nggak lama dipakai lah sama orang-orang Indonesia. Nah, buat ejaan yang keempat, ejaan Melindo nih, dari 1961 sampai 1967. Indonesia sama Malaysia tuh sempat kepikiran nih bahasa kita kan mirip nih, kenapa nggak disatuin aja nih. Dari sana lahir ejaan Melindo. Kayak bahasa Melayu sama bahasa Indonesia tuh kan hampir mirip nih. Contohnya kayak bunyi C itu cukup ditulis C nih, nggak mesti kayak T pakai T sama J lagi. Kayak misalkan tercinta itu jadiin cinta ya. Tapi ya karena hubungan politik lagi negara lagi panas-panasnya ya, jadinya ejaan itu ya gagal total, jadinya nggak resmi, nggak dipakai resmi lah. Misalnya kayak nggak benar-benar dipakai gitu ejaannya. Nah, ejaan baru nih dari yang kelima yang dari 19 ejaan baru 1967 sampai 1972. Ejaan baru ini ibarat jembatan ke ejaan yang lebih modern nih. Di sini mulai berubah nih. Mulai perubahan penting dari kayak TJ menjadi C, D, J itu kan sebenarnya dulu D sama J nih. Nah, berarti diubah dia di ejaan baru ini cuman pakai J. Ya contohnya cahaya itu terjahaja kan dulu kalau dulu. Nah, sekarang diubah karena ada ejaan baru. Nah, jadinya berubah jadi cahaya. Ejaan ini ya pondasi utama ya lahirnya ya EYD. EYD itu ya ejaan yang disempurnakan nih. Ejaan yang disempurnakan itu dari 1972 sampai 2015 nih. Nah, ejaan ini ejaan benar-benar ya dipakai kurang lebih ya 40 tahunan dah. 40 tahunan dan ini standar nasional nih, udah standar nasional, semua diatur rapi, huruf, kata, tanda baca, kemudian di jalan jadi jalan, cuci yang awalnya dicuci jadi cuci, dan aturan dipisah atau digabung dibikin jelas. Hampir semua anak sekolah Indonesia pasti akrab sama ejaan yang disempurnakan atau EYD, karena emang kita mau memakainya itu ya EYD semua. Nah, sekarang yang terakhir nih ada PUEB atau ejaan bahasa Indonesia sekarang nih 2015 sampai sekarang nih. Ini ya akhirnya diubah
diubah atau di-upgrade, disempurnain lagi jadi PUB. Bukan ganti total nih, tapi disempurnain biar cocok sama zaman digital. Aturan soal kata serapan, huruf kapital dan penulisan modern dibuat lebih detail sampai sekarang. PUB masih jadi ya bisa dibilang benar-benar dipakai sampai sekarang banget lah di semua ejaan bahasa Indonesia kita. Oke.